Monitor Olahraga edisi hari ini, kami akan menghadirkan informasi terkait dengan bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tim PON Papua untuk menuju pada PON 20 tahun 2021. Pihaknya masih fokus pada peningkatan atau perbaikan daripada fisik pemain. Nah, seperti apa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tim PON Papua dan juga apa saja target-target dari tim PON Papua? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Mitra Olahraga pelaksanaan event olahraga tingkat nasional, yakni Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2020, akan berlangsung di Provinsi Papua pada bulan Oktober tahun 2021 mendatang. Tentu segala persiapan tengah dilakukan oleh cabang-cabang olahraga andalan Papua. Salah satunya adalah cabur atletik. Masih memusatkan latihannya di beberapa daerah, para atlet atletik Papua yang masuk pada cabang olahraga terukur di PON 20 Papua saat ini berjumlah 55 orang yang dilatih oleh 29 pelatih. Pemusatan latihan yang belum terpusat ini telah memasuki etape kedua sesuai periodisasi latihan oleh KONI Provinsi Papua dan tetap berlangsung di masa pandemi COVID-19. Tentu saja dengan perhatian penuh tim pelatih agar tetap menjaga stamina dan kesehatan para atlet cabang olahraga atletik Papua. Metode latihan secara umum masih diterapkan tim pelatih cabang olahraga atletik Papua yang merupakan cabang andalan dipersiapkan untuk mendulang emas pada pelaksanaan PON 20 Papua. Dan pada bulan Maret tahun 2021 ini, para atlet akan digenjot latihan secara khusus untuk memperkuat strategi dan kematangan atlet pada nomor-nomor lomba. Pelatih atletik Papua yang ditemui kru monitor olahraga di sela-sela latihan tim atletik PON 20 Papua di Stadion Mandala Jayapura, Alfred Andarek mengatakan pada bulan April mendatang akan digelar kejuaraan untuk mengukur kemajuan prestasi atlet dan sekaligus pembentukan tim PON 20 Papua. Ada 4 daerah yang saat ini menjadi tempat latihan atlet, masing-masing Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen atau Serui, Timika, dan Merauke. Nomor lomba yang akan disertakan pada PON 20 Papua untuk cabang olahraga atletik adalah lari 100 meter putra-putri, lari 200 meter dan 400 meter putra-putri, gawang 100 meter putri dan 110 meter putra, 400 meter gawang putra-putri, dan lari estafet 4 x 100 meter, 4 x 400 meter putra-putri, dan juga ada nomor menengah lari 800 meter, 1500 meter, dan lari jarak jauh yakni 3000 dan 5000 serta 10.000 meter. Nomor lempar yakni lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil putra-putri. Juga ada nomor lompat, nomor dasar lomba, dan sabta lomba untuk putra-putri. Pelaku olahraga, insan olahraga di tanah Papua. Kami tim atletik Papua dalam hal ini para pelatih dan atlet telah menyiapkan diri kami untuk menuju ke PON yang akan terlaksana di tanah Papua pada bulan Oktober tahun 2021 di tanah Papua.
Kami untuk saat ini kami sudah sesuai dengan priorisasi latihan kami, tapi juga petunjuk dari KONI. Sekarang kita masuk pada etapa kedua, dan juga etapa kedua itu kami dalam persiapan umum nanti sampai dengan bulan Februari. Dan karena bulan Februari sudah itu persiapan khusus kami akan laksanakan pada bulan Maret. Dan juga pada bulan April kami rencanakan kami buat kejuaraan sekaligus evaluasi bagi tim PON Atletik Papua dan mengevaluasi atlet kami, dan sekaligus pembentukan tim PON. Dan juga sesudah itu baru kami siapkan atlet kami untuk menuju ke PON nanti. Dan juga kami sampaikan bahwa kami pelatih ada jumlah, ada yang sentralisasi dan desentralisasi, artinya ada yang diteskan di Jayapura, juga ada yang diteskan di daerah. Daerah ada 4 daerah di Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak, Timika, Serui, dan Merauke. Dari Merauke sudah ada yang sudah datang, tinggal daerah-daerah yang lain kita lagi konsultasi dengan tetap koordinasi selalu dengan KONI supaya bisa yang sentralisasi daerah bisa datang berkumpul bersama kami supaya kami membentukkan tim, kami bersama-sama karena kita satu tim. Walaupun kami secara olahraga kami sama perorangan, tapi kami dalam tim. Dan jumlah kami atletnya, kuota kami di PON 55 orang. Dan pelatih yang sekarang menangani ada 29 pelatih. Seperti itu. Ya, nomor lomba ada yang kami siapkan untuk TC saat ini ada 100 putra putri, 200 putra putri, 400 putra putri, gawangnya ada 100 putri, 110 gawang putra, 400 gawang putra putri. Ditambah dengan nomor estafet 4x100, 4x400 putra putri. Juga ada nomor menengah, ada 800, 1.500 dan juga 3.000 steeplechase. Nomor jarak jauh ada 5.000 dan 10.000. Seperti itu. Terus ditambah juga dengan ada nomor lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru serta lontar martil. Itu kami ada nomor putra putri. Juga lompat jauh, lompat jangkit, dan lompat tinggi. Terus ada 2 nomor yang kami siapkan, yaitu dasar lomba dan sabta lomba untuk putra putri. Ya, mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami sendiri, proses ini yang mungkin kami juga jaga untuk sampai dengan bulan Februari ini. Kami lihat kami sudah proses latihan, tetap sudah berjalan, tetap kita laksanakan latihan, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang kita sama-sama selalu menyampaikan kepada dari kami para pelatih kepada atlet, supaya tetap protokol kesehatan ini mereka jaga, tetap menggunakan masker dan tetap menjaga kondisi tubuh mereka, makan, minum, istirahat mereka di hotel dan lain sebagainya sudah kami sampaikan sesuai dengan protokol kesehatan yang kami sampaikan. Dua kendala-kendala yang kami hadapi ya, kami sampai saat ini masih menggunakan Stadion Mandala, juga 2 tempat yang kami tinggal di mes atlet di Stadion Mandala Jayapura, tapi juga di Hotel Lumbai. Dan proses latihan ini kami latihan di Mandala dan lapangan Macan Raunjan Waena yang kami gunakan, sehingga jarak ini jadi mungkin ke depannya kalau sudah sentralisasi semuanya atau diteskan semuanya, mungkin kami bergeser ke Waena supaya tempat tinggal kami dekat dengan tempat yang kami akan pakai untuk serta latihan pada saat persiapan khusus nanti. Waktu latihan kami latihannya pagi sore dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kami dalam 1 minggu kami 10 kali latihan. Jadi hari Senin, Selasa pagi sore, Rabunya kami pagi, hari Kamis, Jumat pagi sore, hari Sabtunya kami pagi. Sore setiap sorenya di hari Rabu dan hari Sabtu kami rest. Artinya kami istirahat. Mungkin ada aktivitas yang mereka melakukan atau jogging saja atau apa, kita tetap menjaga kebugaran. Meski belum terpusat dalam berlatih, namun jadwal latihan yang cukup padat
tetap diberikan pelatih cabang olahraga atletik Papua untuk menjaga stamina dan kondisi atlet. Lagi-lagi, yang menjadi kendala dalam berlatih adalah peralatan yang digunakan. Saat ini tim atletik PON 20 Papua masih menunggu pengiriman alat untuk berlatih, seperti pernyataan pelatih Alfred Andarek kepada kru monitor olahraga PON 20 Papua. Ya, kendala yang kami hadapi juga peralatan-peralatan yang akan kami gunakan untuk pakai latihan dalam sesuai dengan nomor kami masing-masing spesifikasi. Nah, contohnya di lembing harus lembing yang sesuai dengan standar yang diminta, terus jumlah yang harus diperlukan. Saat ini kita masih ada 1-2 yang kami gunakan. Kalau ada kita bisa gunakan. Juga yang peralatan juga masih dalam pengiriman, sehingga mungkin nanti ke depan dalam koordinasi kami Profes Papua juga dengan KONI, kami minta supaya itu semua disiapkan untuk kami. Dalam kesiapan kami menghadapi persiapan khusus ini kami sudah bisa gunakan bukan hanya lembing, peluru dan cakram, tapi juga ada gawang, ada peralatan-peralatan yang kami perlukan di atletik secara spesifik kami pakai untuk latihan, karena ini menunjang kami untuk melakukan sesuatu di PON nanti. Karena itu alat-alat yang nanti kita pergunakan pasar di saat PON kita gunakan. Mungkin seperti itu. Target KONI Papua untuk menempati posisi pertama di luar Pulau Jawa. Tentu tim PON 20 Papua harus memfasilitasi segala kesiapan latihan dan peralatan yang dibutuhkan atlet. KONI Provinsi Papua tetap akan menjaga konsistensi latihan para atlet dan menerapkan sistem latihan bersama para pelatih agar mengetahui potensi yang dimiliki atlet PON 20 Papua dari 37 cabang olahraga yang dipertandingkan nanti. Paulus Pesurnai, konsultan KONI Provinsi Papua untuk cabang olahraga atletik mengungkapkan, semua nomor lomba di cabur atletik yang merupakan cabur terukur, maka dapat dipastikan bahwa latihan para atlet juga harus terukur dengan sistem periodisasi yang ditetapkan. Dimulai dari teknik berlatih dan tujuan, capaian menuju champion yang ditargetkan. Untuk itu, koordinasi antara tim pelatih, konsultan, atlet penting dilakukan. Latihan olahraga modern sekarang ini semuanya serba terukur. Hasil latihan daya tahan serba terukur. Berapa kilometer atau berapa ribu meter. Kasih latihan daya tahan, kekuatan tolakan seperti yang kita lakukan itu harus terukur. Jadi mereka melakukan sekitar 500 lompatan, 500 tolakan. Itu semuanya serba terukur. Kita latihan di Mandala lantai 7, weight training juga sudah terukur. Latihan koordinasi. Nah, yang selama ini saya lihat latihan koordinasi itu dilakukan tanpa koreksi. Padahal kita melatih teknik. Ya, teknik. Nah, ada istilah di olahraga, champions train by details. Artinya sampai yang sekecil, yang terkecilnya itu elemen dari latihan. Elemen. Jadi kalau kita hanya lihat garis
yang besar-besarnya saja tanpa mengoreksi yang kecil, hasilnya juga tidak akan ada. Champions train by details. Itu kalimat yang perlu diingat oleh semua pelatih. Lari 100 meter, Sohri bisa pecah rekor dunia, mengalahkan 2 atlet Amerika di junior di Finland itu. Kenapa? Dengar komentarnya tentang Sohri. Dia lari di lintasan 8 final. Tidak diperhitungkan untuk menang. Kan yang menang itu 45 atau 3, 4, 5, 6 yang menang. 1, 2, 7, 8 itu perlengkap penderita saja. Nyatanya dia di lintasan 8 bisa nyusul yang di lintasan 34 atau 345 di 20 meter terakhir. Komentarnya apa dari yang putri itu, komentator World Championship Junior? Sampai meter terakhir Sohri dari Indonesia lari sampai dengan meter terakhir, lari dengan lutut yang tinggi. Amerika 2 itu seret-seret kaki di 20 meter yang terakhir. Itu yang menyebabkan Sohri menang dari Amerika. Champions train by details. Nah, ini yang kurang diperhatikan oleh para pelatih. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, meningkatkan mutu kepelatihan kita di para pelatih. Yang bikin mereka maju kan pelatih, bukan pengurus. Yang bikin mereka maju ya pelatihnya. Jadi mesti yang pertama isi pelatihnya, dan saya lakukan hal itu dari teori sampai ke praktek, sampai ke aplikasinya di lapangan. Tekniknya masih mesti diperbaiki, fisiknya juga jauh dari memadai. Jauh dari memadai. Sebetulnya potensinya ada, kemampuan mereka ada, cuman tidak diarahkan ke apa yang diinginkan gitu, yang seharusnya dimiliki oleh para atlet tersebut. Ya sprinter, tolakannya mesti bagus, menjejaknya mesti pada bola kaki, angkat lututnya harus tinggi, paha sejajar dengan tanah di daerah panggul. Ya, ayunan lengan. Nah, kemarin kita coba lari di tikungan, ternyata lemah lari di tikungan kita, rata-rata kurang. Ada beberapa 3 atau 4 orang yang sudah bagus, tapi dari 13 orang itu 9 masih perlu diperbaiki. Dan itu harus dilakukan, perbaikan itu teknik. Papua bisa bicara di nomor sprint. Ada beberapa juga yang ada bakatnya, tapi kelemahan dia di mana? Ini dari lihat ini kita tahu apa yang mesti dibentuk di dia. Misalnya suruh lari yang terakhir ini, ya, latihan yang terakhir ini, kelihatan yang kemauannya kurang keras bisa terlihat. Mereka yang tidak bisa bersama rombongan induk berarti kemauan kerasnya kurang. Ada satu atlet yang berbakat lagi, yang tinggi tuh yang bakat. Tapi dia dengar lari jauh. Berarti pada lari jauh itu, lari jauh atau lari panjang, atau definisi daya tahan itu apa? Definisi daya tahan itu kemampuan melawan kelelahan. Jadi kalau dia tidak mau lari panjang sesudah lelah di latihan ini, dia tidak punya daya tahan. Karena definisi daya tahan adalah kemampuan melawan kelelahan. Kalau dia lelah, lawan. Baru dia dikategorikan atlet yang punya kemauan keras, punya daya tahan. Ya. Lari maraton 2 jam, kalau tidak punya kemauan yang keras, kemampuan melawan kelelahan, nah itu berlaku untuk jarak yang lebih panjang. 100 meter tidak perlu. Tapi yang lain-lainnya 200 meter sudah memerlukan 400, 800 dan seterusnya. Semoga dengan penerapan sistem dan periodisasi latihan atlet atletik yang baik oleh KONI Provinsi Papua
dengan tetap mengedepankan sistem latihan yang tepat akan menghasilkan atlet yang siap mendulang emas pada ajang PON 20 Papua. Berlaga di hadapan para pendukungnya nanti dan sebagai motivasi tuan rumah PON 20 Papua, atlet atletik Papua tentu memiliki mimpi pengalungan medali untuk kebanggaan bumi cendrawasih tanah Papua tercinta di venue-venue atletik yang dibangun dengan susah payah sebagai apresiasi bagi pejuang-pejuang medali PON 20 Papua. Wujudkan dan raih prestasi untuk keharuman tanah Papua, pecahkan rekor-rekor baru agar sejarah mencatat ada kilau emas murni milik atlet Papua. Mitra olahraga, itu tadi informasi terkait Papua dalam menghadapi PON 20 tahun 2021 mendatang. Tentunya kita berharap lewat persiapan-persiapan yang mereka lakukan, tentunya dapat memberikan yang terbaik untuk tanah Papua pada PON 20 tahun 2021 mendatang. Dan akhirnya, saya Nola Kobe atas nama redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Salam olahraga.